Selamat malam teman-teman. Hai hai. Senang banget ya malam ini boleh ketemu lagi. Dan senang bisa sharing dengan teman-teman sekalian. Apa kabar semua? Dan ya kesempatan ini kita lagi mau ngobrol apa nih, Dek? Kita lagi mau ngomongin tentang insecure, Bang. Insecure itu apa tuh? Investasi? Apa itu insecure? makanan dari mana ya? Rasanya kayak gimana? Kayaknya orang Apa bilang sih kok pada banyak ngomongin insecure di mana-mana, jadi kayak kita ikutan latah gitu. Masa-masa sekarang katanya banyak orang yang ngalamin masalah insecure. Insekuritas. Sebenarnya masalah insecure itu dari diri atau dari luar diri sebenarnya, Bang? Ah, itu tuh yang penting ya. Mungkin kita nggak bisa tutup mata, itu sebuah resiko dalam relasi. Salah satunya ya dalam relasi. Kalau kita tapi itu sebenarnya berelasi dari dalam atau dari luar sebenarnya? Maksudku apakah perasaan akhirnya itu terjadi karena faktor dari luar lalu kemudian mempengaruhi diri, ataukah memang diri dari dalam diri lalu kemudian berpengaruh keluar? Bukan karena udah ada masalah dalam diri makanya berpengaruh, maksudnya apa yang terjadi di sekitar mempengaruhi ya. Gitu. Mungkin kita lihat ini dulu sih, Dek. Apa definisinya? Boleh. Gitu. Apa sih yang menjadi definisi? Dan karena soalnya gini ya, definisi yang muncul itu kan di berbagai literatur banyak gitu ya. Kita soalnya ada materi juga yang pernah disiapin gitu ya. Kamu yang nyebut. Nah, apa nih? Satu perasaan insecure means lacking self-confidence or lacking security. Jadi itu maksudnya orang yang kayak nggak percaya diri gitu ya. Kemudian nggak merasa, mungkin kayak ngerasa khawatir terus-menerus gitu kali juga ya? Iya. Atau kayak selalu ngerasa dirinya nggak sanggup, nggak mampu, mungkin begitu. Iya, dan selalu ngerasa bahwa dirinya itu mungkin nggak sebaik yang lain gitu apa ya? Iya. Itu juga kali ya. Dan ini tentunya ada latar belakangnya yang tentunya membentuk. Nah, ketika kalau aku ngelihat sih memang ini juga ada faktor bentukannya dari lingkungan, tetapi it's more about diri sendiri. Tentang diri sendiri. Pilihan yang kita ambil berkaitan dengan situasi nih. Respon kita terhadap situasi. Betul. Karena memang ada orang yang mungkin melihat dia dibesarkan dalam situasi yang ya dia nggak ngerasa gimana gue bisa pede gitu ya. Karena mungkin situasi yang ada di sekitarnya itu ya tidak membuat dia pede gitu. Jadi kalau aku sih ngelihat ada itu masalah ini juga dong ya, apa namanya, masalah bagaimana dia dibesarkan dalam keluarga juga kah? Iya, kalau aku lihat tidak terlepas ya. Ada pengaruh ya. Karena kita ini kan sebenarnya ada dalam suasana masyarakat di mana kita itu tidak hidup sendiri. Termasuk waktu kita lahir kan ada keluarga, lalu ada waktu bersahabat pun bertumbuh dalam persahabatan gitu ya. Aku pernah ngalamin sih ya waktu masa-masa mungkin di keluarga sih nggak masalah kali ya. Tapi waktu bergaul dengan teman-teman, jadi bagaimana mereka merespon, lalu bagaimana mereka kayak ngasih julukan, atau mungkin zaman dulu sih belum kenal bullying kayak sekarang ya, tapi sebenarnya itu udah bullying tuh. Misalnya yang disebutin adalah bentuk fisik kita lah, apalah, dan biasanya itu hal-hal yang jujur aja dalam masa-masa itu karena kurang pengetahuan ya. Ini gue cerita jujur aja. Waktu itu aku dibilangin itu kan, aku kan bulunya banyak gitu. Nah itu waktu SD tuh malu banget gitu ya. Orang masih pakai celana pendek, tapi aku udah kakinya buluan gitu. Nah terus kemudian ya ada yang manggil, ada yang istilah bercandanya gitu. Wah lu telat lahir sedikit, lu jadi kemoceng gitu. Itu kan wow, sesuatu sekali gitu ya. Dan itu bagiku jadi kayak insecure gitu. Yes. Merasa kayak
emang gue salah ya lahir kayak begini gitu ya. Dan akhirnya responnya tuh jadi unik. Responnya masih anak-anak ya. Aku ingat kelas 5, kelas 6 SD itu nggak tahu apa-apa, jadi kesel digituin temen, beli ambil cukuran, dicukur. Dan ternyata teorinya makin dicukur makin lebat. Jadi bener-bener waduh, kayak kok gue salah banget gitu ya. Dan itu sedih gitu. Dalam masa-masa itu kayak merasa kayak gue salah karena dikatain kan. Dan yang menarik waktu itu waktu lihat teman-teman memang belum pada punya bulu. Gitu. Dia bukan bulu ya, itu rambut kan, kita kan mamalia bukan. Nah, jadi itu pernah ngalamin tuh karena fisik ya. Jadi merasa insecure, dan padahal sebenarnya itu masalah kurang informasi. Bahwa ternyata ya aku mungkin pubernya lebih awal dari mereka. Aku mungkin karena genetika, orang tuanya juga mungkin banyak bulunya, jadi kita juga. Jadi itu kan hal yang genetis gitu ya. Nah terus masuk lagi. Namanya juga anak kecil ya. Pasti kan sangat atau gini, waktu itu kan nggak ada internet ya, nggak ada internet, nggak ada apa, jadi itu tuh cuman peer pressure-nya tuh jujur aja kalau gue ngeliat zamanku lebih gede loh. Karena yang kita dengar cuma temen. Kita nggak pernah bisa baca di internet atau apa, cari taunya di mana. Kalau teman bilang lu nggak pantas hidup dengan banyak bulu, ya udah iya aja gitu ya. Dan kita tertekan gitu. Nah terus kemudian waktu aku bertumbuh lagi gitu ya, aku tuh jerawatan banget. Jerawatan. Entah ampun deh kalau dipikir zaman itu ya. Mungkin teman-teman kalau lihat deket nih masih ada bekasnya gitu ya. Nah tapi waktu itu juga jerawat, terus kemudian gitu sama teman-teman dibully gitu. Dan memang waktu itu juga berjuang ya. Aku inget ya, ini maaf ya, mungkin kalau cerita jujurnya, aku tuh pernah sampai ya lewat dokter begitu ya. Karena itu ada om yang dokter. Akhirnya untuk menghentikan jerawat itu udah puncaknya adalah dikasih pil anti hamil. Bukan buat diminum ya, bukan buat diminum, tetapi untuk dibubuk, terus kemudian ditaruh air, terus tiap malam ditaruh tuh. Saking banyaknya jerawat dan itu agak ini ya, efeknya bagus memenuhi. Jadi gue juga bingung gitu ya, efeknya tuh ternyata kita lagi nggak jualan ya. Enggak, jangan beli pil anti hamil teman-teman ya. Itu karena gue pikir karena mungkin itu masalah hormon, menekan hormon kali ya. Nah jadi aku tuh udah coba banyak hal. Nah sebenarnya masa itu kalau buat teman-teman yang hidup sejaman sama gue gitu ya, itu tuh cowok tuh nggak ada bersih-bersihin wajah. Zaman itu tuh jarang lah kita ngerti cowok bersihin wajah. Jadi waktu itu ketika pertama kali muncul krim pembersih wajah, gel pembersih wajah, jadi kita ikut beli dong. Pakailah, gue nggak usah sebut merek ya. Ternyata aku mungkin nggak cocok, jadi makin dipakai makin banyak gitu. Tapi karena terus ngelihat iklannya, cowoknya putih mulus harus bebas jerawat, jadi ikut pakai gitu. Dan akhirnya waktu makin banyak, aku ingat temen sekali waktu ke sekolah dulu ya, terus bercanda, gile Alex jerawatnya udah kurang ya, senang juga ya. Iya kurang tempat. Jadi kayak merasa bahwa kok gue beda dengan sesama gitu. Ini karena udah dilewatin ya, makanya bisa cerita waktu ketawa, itu, ya? Waktu itu mah aduh, masa-masa lagi masih ngalamin nggak gini kali ya. Jadi memang ini ya, kekurangan informasi atau kita hanya fokus sama diri. Itu tuh bisa begitu rupa menekan loh, dan insecure banget gitu. Nah, kita dulu nggak ngerti lah ya itu istilahnya insecure kali ya. Belum ada lah. Gitu. Zaman dulu mungkin kita cuma ngertinya kalau keluar sombong, ke dalam minder. Jadi cuma minder doang gitu. Tapi sekarang kan kita udah ada istilah yang membuat ada lah. Dan akhirnya waktu itu yang aku agak jadi kayak merasa bodoh karena pas SMA berubah tuh polanya. Jadi dulu waktu SD kalau punya bulu dibilang monyet gitu. Pas SMA itu malah jago-jagoan bulu. Jadi lucu juga. Jadi aku lihat waktu itu kan, dulu gue cukur-cukurin, terus kemudian tumbuh lebat, malu. Tapi waktu SMA aku inget tuh kalau habis jam olahraga, cowok-cowok kan ganti baju tuh. Biasanya kan kami masuk kelas dulu, jadi cewek di luar dulu, cowok tuh ganti baju. Nah waktu pas ganti baju, tiba-tiba teman-teman pada ini, ngelihat siapa yang kakinya paling buluan gitu. Ya ampun, aku ranking 2 dong.
Padahal dulu itu rasanya malu banget gitu waktu SD. Tapi ada perubahan zaman. Perubahan zaman dan ternyata masalahnya kan emang kenapa kalau gue punya istilahnya duluan ini ya, physically bertumbuh. Lebih bertumbuh. Iya. Jadi aku ngelihat tuh situasi seperti itu bisa membuat insecure. Jadi pernah mengalami lah masa-masa insecure. Tapi kayaknya kamu nggak terlalu terpengaruh ya, karena kamu kayak pede banget gitu sekarang. Sekarang ya, zaman dulu. Nah memang akhirnya kayak begitu ya. Dalam realita hidup yang belum kenal Tuhan juga ya, bahwa sangat tertekan dengan apa kata orang, apa pendapat orang, tapi kemudian jadinya muncul seperti mindernya itu tapi sombongnya yang lain. Iya. Misalnya ya gue bagus nih. Iya. Muncul tuh yang lain. Aku punya prestasi di studi misalnya. Aku punya prestasi yang lain. Jadi hal-hal itu akhirnya kayak menutupi atau kayak mau bilang nih, lu lihat kan? Iya. Gue bisa walaupun jerawatan gitu ya. Tapi sebenarnya jerawatannya sendiri tidak solve gitu, nggak benar-benar menerima terima kasih gue jerawatan, so what gitu ya. Belum bisa menerima diri pada saat itulah ya kondisinya. Dan memang ada hal-hal dalam hidup ya, kita juga udah pernah bahas ya, bahwa ada hal-hal dalam hidup yang memang secara ini nggak bisa diubah. Nggak bisa diubah itu bukan berarti kita juga jadi males merawat diri sih. Tapi misalnya ya, kalau hormon itu tumbuh, siapa yang bisa neken? Jangan gitu kan. Lalu ada hal-hal yang dalam hidup karena nggak bisa diubah. Contohnya, kita lahir di keluarga seperti apa, orang tua kita seperti apa, itu kan kita nggak pernah milih. Iya, nggak bisa dipesen. Nggak bisa dipesen. Dan itu banyak juga aku ketemu dengan adik-adik, baik siswa maupun mahasiswa yang tertekan tuh. Karena ngerasa, Tuhan kok dia orang tua saya. Apalagi kalau ternyata mungkin secara status sosial, kondisi ekonomi, kok orang tua gue nggak kayak orang tua dia ya. Jadi ngebanding-bandingin. Nah jadi gue ngeliat tuh, insecure juga muncul dari kita nggak puas sama diri, tapi kita ngebandingin, ngeliat orang lain. Padahal mungkin poinnya gini, orang lain itu juga nggak lagi ngomongin kita. Itu sedih banget ya. Dia lagi nggak ngomongin kita, tapi kita ngerasa gua tuh nggak sebaik dia. Jadi akhirnya jadikan itu perbandingan seperti itu. Iya. Kira-kira apa lagi Bang? Maksudnya apalagi sih yang menjadi akibat kalau memiliki lah perasaan atau timbul perasaan insecure ini? Kira-kira apalagi yang kira-kira mungkin mempengaruhi lah ketika perasaan insecure ini mungkin muncul, ya kan? Kalau misalnya tadi apa sih yang membuat kita insecure, mungkin ada hal-hal dalam diri kita yang membuat kita akhirnya nggak pede, sulit untuk menerima diri, lalu kemudian itu akhirnya berpengaruh pada mempengaruhi respon kita kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Kira-kira apalagi sih yang kalau misalnya perasaan insecure itu muncul, mungkin yang akhirnya ngebuat kita mungkin itu mempengaruhi juga respon kita kepada, kalau tadi kan responnya mungkin ketika ngelihat ada orang yang lebih jadinya ngebanding-bandingin. Lalu kemudian akhirnya ketika ngebanding-bandingin entah keluar rasa minder, entah keluar rasa sombong, tapi untuk hal yang lain. Untuk hal yang lain ya. Kira-kira apa lagi tuh Bang? Kalau aku ngelihat satu hal lagi ya, yang mungkin muncul itu adalah kita jadi tidak siap menerima masukan. Apalagi kritikan. Kalau masukan kan cenderung misalnya mungkin membangun. Kritikan kan mungkin sesuatu yang negatif tentang kita disampaikan. Nah itu mungkin sekali tuh. Jadi kalau misalnya ketika kita menerima kritikan dan itu sulit untuk kita cerna atau terima, ya mungkin hati-hati juga ya, jangan-jangan ada rasa insecure, jangan-jangan gitu. Dan itu sangat-sangat terkait dengan ya gimana kita merespon yang tadi tuh deh, merespon situasi lingkungan sekitar kita. Karena kan sekali lagi ya, kita tidak bisa mengontrol semua hal. Benar. Termasuk yang tidak bisa kita kontrol adalah lingkungan di sekitar kita. Mau ngomong apa, ya itu kita nggak bisa diemin semua mulut orang begitu kan. Nah kalau demikian, maka yang paling penting adalah bagaimana kita
bisa lihat diri kita secara tepat. Nah, disinilah aku pikir tentu bukan basa-basi ya, bahwa kita melihat diri kita tepat di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting ya. Betul. Bukan yang melihat di hadapan siapa, tapi di hadapan Tuhan, itulah yang penting. Nah, kalau misalnya secara spiritual gitu Bang, maksudnya berpengaruh juga nggak sih ketika ada perasaan insecure itu muncul? Mungkin ada hal-hal yang spiritually gitu juga mungkin mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Kalau kita mau jujur, begitu kita nggak secure secara apalah, kita mengalami insecurity, hati-hati itu pada titik tertentu memang dasarnya akhirnya kita nyalahin Tuhan. Nyalahin keadaan misalnya. Kenapa sih gue lahir di keluarga kayak begini sehingga nggak punya seperti yang orang punya? Kenapa sih gue begini? Kenapa muka gue gini? Ketemu anak siswa tuh kayak gitu tuh, nyalahin papanya. Papa sih jelek, mama sih jelek. Nanti lama-lama akhirnya pada Tuhan. Kenapa Tuhan ngizinin seperti itu? Jadi sebenarnya aku makin menyadari bahwa ini bukan hal sepele. Mungkin kita kayaknya cuma bahas dengan ini tren, orang merasa insecure gitu ya. Tapi aku melihat ini bisa jadi masalah problem rohani yang besar kalau tidak kita dengan jujur di hadapan Tuhan, melihat siapa Tuhan, siapa diri kita, relasi dengan sesama. Dan menurutku itu kebawa kemana-mana. Iya, akan pasti terbawa ke banyak aspek. Kalau nggak di kita nggak berusaha meresponi atau menangani dengan baiknya. Tapi Bang, perasaan insecure itu kan bukan sesuatu hal yang, maksudnya gini, perasaan insecure itu adalah sesuatu hal yang pasti mungkin kita alami kan? Nggak ada manusia yang nggak mengalami kan? Itu kalau konsep kita jelas lah ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka cara pandang manusia terhadap Tuhan, terhadap diri, terhadap sesama, itu sudah terpengaruh. Sehingga makanya saya bilang tadi, ini resiko dalam sebuah relasi, dan relasinya ditambah lagi sudah jatuh dalam dosa. Sehingga makanya aku berpikir gini loh Dek, kalau kita nggak membereskan ini, dalam arti akarnya, berarti kan akarnya itu adalah relasi dengan Tuhan. Maka ini jadi masalah rohani loh, bukan cuma masalah kepribadian. Karena banyak orang cuma merasa ya dia insecure, habis dia nggak terima dirinya sih. Oh mungkin self esteemnya kurang. Nah, orang bicara self esteem, kalau kita bicara kerohanian, kamu baru bisa terima diri kamu kalau kamu tahu siapa Allah yang menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang ciptakan kamu sebagai gambar dan rupanya gitu. Jadi ya maksudku akhirnya melihat tidak sesederhana cuman sekadar kasih tips and trick ya. Tapi yuk buka hati, terima Yesus. Jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenal dia. Dan waktu kita kenal dia, kita jadi yang kayak Agustinus ngomong ya. Makin aku kenal Tuhan, sebenarnya aku makin kenal diri. Begitu. Dan ini loh Dek, aku ngerasa ya, maaf mungkin karena orang berharap kali malam ini kita mau bahas pacar-pacaran gitu. Tapi ada kaitannya juga. Iya, itu maksudnya aku mau bilang bahwa jangan-jangan banyak relasi juga termasuk di dalam berpacaran waktu kita mulai buka diri satu sama lain. Jangan-jangan kita bisa insecure loh. Oh iya. Atau bisa jadi kita mencari pasangan untuk menutupi insecurities kita. Jadi bisa jadi ya, ini banyak hal lah yang mungkin terjadi dalam relasi antar pribadi dan termasuk dengan pasangan. Aku ngelihat misalnya ada yang ya kalau nggak dibereskan, ada yang insecure kalau pasangannya, maaf kata ya, ternyata lebih dari dia. Jadi istilahnya memuji pun jadi susah. Dan itu ya dalam kultur kita apalagi ya, kayak ditekankan kayaknya kesannya pria harus lebih baik dari wanita, dari perempuan. Jadi kalau perempuannya ternyata dalam karirnya lebih baik, dapat kesempatan lebih baik, itu nggak semua pasangan dengan legowo mengatakan puji Tuhan. Banyak juga yang insecure jadi. Banyak insecure. Banyak juga yang insecure ya. Dan ada yang akhirnya sampai maaf kata yang kita bahas kayak gitu ya, putus gitu. Kenapa? Karena ngerasa kok dia lebih dari gua gitu. Nah ini yang laki-laki ya terutama ya. Dan juga di sisi yang lain nih, kalau kita lihat juga dalam keluarga, dalam masalah rumah tangga,
ketika juga misalnya ya salah satu baik yang pria ataupun yang perempuan dapat kesempatan lebih, kita bisa jadi juga menindas pasangan kita dengan pencapaian-pencapaian kita. Jadi itu bukan cuma masalah, kadang-kadang orang bilang, iya tuh istrinya sih nggak tunduk sama suaminya. Bukan cuma masalah perempuan loh. Laki-laki juga kalau dia tidak dengan baik melihat dirinya, dia bisa sangat sombong dengan pencapaiannya. Bahkan mikir, ya udah kalau dia tinggalin aku masih banyak kok perempuan yang mau. Jadi kayak gampang banget gitu ya. Tapi perempuan juga seringkali, khususnya dalam berpacaran gitu ya, kadang-kadang ada juga tuh kayak misalnya, kalau apalagi kalau cowoknya ganteng gitu ya, dia merasa insecure dalam artian, wah kok dia mau ya sama gue gitu. Tapi itu ada gitu ya, kadang-kadang kok dia mau ya sama gue, akhirnya tuh kayak susah percaya gitu loh. Ketika nih cowok mungkin jalan sedikit sama cewek yang, atau mungkin main bareng sama cewek yang lebih cantik, langsung merasa, oh kok dia ini ya, jadi rasa insecure karena cowoknya ganteng pun ada sebenarnya gitu ya. Jadi udah dapat barang bagus gitu. Ya, udah dapet yang, apalagi kalau cowoknya tuh tanda kutip kesannya perfect gitu ya, ganteng, pinter, dari keluarga yang mapan mungkin. Terus kayak begitu ngapain dipertahankan? Mungkin juga dia merasa itu menutupi insecurity-nya ya, atau itu kebanggaan tersendiri. Cinta ya. Kalau dasarnya ya. Makanya sih menurutku perlu bertumbuh juga. Karena kita ngelihat banyak tuh drama-drama juga kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya cowoknya luar biasa, ceweknya mungkin biasa aja. Sehingga kan ada yang bercanda gitu, cari pasangan jangan terlalu cantik, jangan terlalu ganteng. Kenapa? Ntar dibilang guna-guna loh. Iya, jadi ada juga kan yang seperti itu. Jadi kayak itu kan keluar dari insecurity kita juga kali ya. Jadi ya mari teman-teman waktu ngelihat hal ini yang lagi banyak marak dibahas di mana-mana, ini bukan cuma sekadar masalah kepribadian, masalah self esteem, tapi ini masalah relasi spiritual kita dengan Tuhan Pencipta, yang waktu itu beres, harapannya sih maka kita pun berjuang dalam relasi dengan pasangan. Kalau misalnya pasangan kita juga tidak menerima kita sepenuhnya, tetap kok ada Tuhan yang menerima kita sepenuhnya. Pasangan bisa gagal mengasihi kita, tapi Tuhan tidak pernah gagal mengasihi kita. Kadang-kadang kan ada juga yang mulai dengan relasi gitu, iya kak, abis dia nanya, lu udah punya apa berani deketin gua. Jadi kayaknya langsung juga ngerasa insecure karena belum bisa memberikan apa yang pasangannya harapkan atau orang yang dia PDKT harapkan gitu. Nah itu khususnya kalau misalnya pacarannya udah lama, lalu kemudian ceweknya nunggu-nunggu minta dinikahin, tapi cowoknya mungkin masih ngerasa belum mapan, belum punya rumah, belum punya ini, belum punya itu gitu ya. Itu juga sebenarnya mempengaruhi relasi. Dan aku lihat ada ini loh, Dek, maksudnya itu real sih ya. Akhirnya ada yang bilang gini, gua kalau kayak gitu kak jadi takut sih katanya. Takut ya ini gimana ngomongnya ya, benar-benar dia ngomong dia takut ditinggal nikah. Maksudnya begini, takut ditinggal nikah gini, kalau ternyata orang pasangannya ini ketemu yang lain yang ternyata punya semua yang dia nggak punya, pasangannya ini gampang banget dong akan cari dan menikah dengan orang itu. Jadi aku pernah ketemu lah laki-laki yang bilang, jadi dia jalanin relasinya, tapi dia sedang berjuang mencari mahar, mencari bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Dan kalimatnya tuh jadi serem gitu. Kenapa? Lu kok kayaknya gitu? Iya kak, daripada takut gue ditinggal nikah sama dia. Kenapa lu? Dalam hati aku ngelihat gini, dia kok mandang ceweknya rendah banget ya, bahwa cewek ini hanya mau dengan orang yang punya ini. Apa juga ceweknya mungkin ya, nggak tahu juga ungkapannya begitu ya, tapi akhirnya dia insecure walaupun dia berjuang berusaha dapat semua yang kira-kira pasangannya mau, atau mungkin bukan pasangannya mau, tapi dia lihat dia itulah, merasa lebih secure kalau dia punya itu semua. Sebenarnya poinnya jadi di situ yang aku kadang melihat, wah ini kita mesti bereskan lah ya, karena ini akan sangat mempengaruhi relasi-relasi yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau pasangannya insecure, masalahnya di mana sebenarnya? Apakah memang si pasangan harus, maksudnya apakah memang si pasangan yang harus menjaga hati dalam artian memperbaiki diri, ataukah memang si pasangan
maksudnya misalnya kalau misalnya ceweknya nih yang ngerasa insecure nih, apakah si ceweknya yang salah ataukah memang si cowoknya yang mungkin apa ya namanya, kalau bisa dibilang memberi pengaruh yang buat cewek ini insecure, dan apakah memang ujung-ujungnya putus saja? Kompleks sih pertanyaannya ya. Kalau aku ngelihatnya gini dulu deh. Jadi untuk mengatasi insecure itu kan sebenarnya yang paling utama kenal Tuhan. Lalu kemudian yang kita suka sebut dengan menerima diri. Ya, menerima diri apa adanya lah. Nah, cuma yang kadang-kadang jadi masalah deh, menerima diri apa adanya itu banyak yang menjadikan itu alasan untuk tidak mau berubah jadi lebih baik. Jadi aku juga agak takut banyak orang menggunakan alasan insecure atau alasan aku nggak insecure kok, aku udah terima diri apa adanya, tapi ternyata itu adalah sebuah cuma tameng sih untuk tidak mau menjadi lebih baik. Jadi aku juga melihat, tolong kita jujur bahwa di dalam Alkitab kita pun belajar mau menjadi manusia yang semakin baik dengan bahkan teladan utamanya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, karena itu mari kita belajar untuk terbuka melihat. Nah, jangan selalu salahin di luar diri kita. Sekali lagi ya, kalau pertanyaannya seperti tadi, yang di luar diri itu kita nggak sanggup kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah di dalam diri kita. Sehingga memang gini ya, kadang-kadang ini dalam relasi banyak sekali jargon-jargon sehingga ketika misalnya dia ngomong gitu, kamu insecure. Jadi kita gampang banget memang pakai kata-kata itu untuk saling menyerang. Sebaiknya kalau ditanya gimana, kita membahasakannya dengan tepat. Saya sedang menolong kamu bertumbuh, kamu pun sedang menolong saya bertumbuh. Kalau jelas, sama-sama jelas tujuannya, tolonglah terima masukan saya sebagai kerinduan supaya kamu makin bertumbuh, dan saya pun menerima masukan kamu sebagai kerinduanmu supaya saya makin bertumbuh. Nah, dari titik itu aku pikir ya memang bisa dievaluasi mau lanjut. Kalau lanjut berarti tetap belajar terbuka, dan itu juga pasti pengalaman seumur hidup sih deh. Gimana belajar terbuka. Seperti yang tadi ya, bahwa insecure itu sesuatu hal yang bukan berarti sekarang kita atasi besok nggak ada lagi. Pasti akan terus-menerus mengalami dalam hidup ada aja. Yang ngebuat. Berarti kalau kayak begitu, karena kadang-kadang ada gini loh Bang, ada yang si ceweknya ngerasa insecure, lalu kemudian si ceweknya kemudian kepikiran ya udah deh, gue putus aja, gue kayaknya nggak insecure sama dia gitu. Lalu kemudian si cowoknya ngerasa bahwa gue terima lu apa adanya gitu. Iya. Lu nggak perlu membuktikan apa-apa gitu padaku gitu ya. Gitu loh. Tapi tuh si cewek tuh kayak kekeh gitu. Nggak bisa. Gue tuh kalau di deket lu tuh rasanya tuh kayak kecil. Iya. Gue gitu. nggak ada artinya, hanya butiran debu. Apalagi kalau misalnya di PMK gitu ya. Iya. Si cowok misalnya koordinator misalnya pelayanan apa gitu, lalu kemudian cewek mungkin anak baru, jemaat biasa misalnya. Maksudnya hal-hal kayak gitu tuh kadang-kadang juga ya secara rohani, insecure rohani gitu kan. Nggak bisa juga, karena realitanya bahwa dalam insecurity itu yang paling utama itu comparison. Orang akan membandingkan diri. Dan biasanya kalau membandingkan diri selalu dua aspek. Kalau saya lebih baik, saya cenderung sombong. Kalau saya lebih nggak baik, saya cenderung minder. Nah, itu kan sama sebenarnya. Minder sama sombong tuh saudara kembar. Satu keluar, satu ke dalam. Nah, realitanya gimana nih? Kita memandang diri tepat, dan tepatnya itu comparisonnya tidak di-compare dengan sesama manusia, tapi di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman mungkin coba ini ya. Saya makin belajar seperti itu juga. Sadar di Alkitab nggak ada loh kalimat kita diminta membandingkan diri. Jadi memang membandingkan diri itu nggak tepat. Kalau saya melihat orang itu
dia jadi teladan, itu memacu saya untuk jadi lebih baik. Itu namanya teladan, bukan saya membandingkan diri. Tapi membandingkan diri itu sebenarnya muncul dari rasa tidak puas. Misalnya, kenapa dia lahir di keluarga lebih kaya dari keluarga saya? Nah, itu comparison. Kenapa wajahnya lebih ganteng dari saya? Nah, comparison itu pada titik tertentu yang jadi masalah adalah kenapa Tuhan? Jadi ujung-ujungnya kalau kita bicara, makanya saya selalu bilang, kalau orang yang terbiasa compare, sebenarnya ada titik di mana dia akan melihat ini bukan cuma masalah jealous, iri hati, tapi ini masalah rohani nih. Makanya di Alkitab tuh jelas loh, iri hati tuh bahaya banget. Kalau gitu gimana, Bang? Never apa compare. Yang harus, ya maksudnya kita lah sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Gimana? Apa yang harus kita lakukan gitu terkait dengan hal ini? Ketika rasa insecure itu muncul, kira-kira bagaimana seharusnya respon kita atau apa yang harus kita lakukan gitu ya? Iya. Saya pikir selalu kita perlu ingat identitas kita di dalam Tuhan. Dan itu bukan sekali lagi kayaknya kalau ini diulang-ulang, kayaknya dari teman-teman juga di persekutuan dengerin, persekutuan siswa dengernya itu, persekutuan mahasiswa dengernya itu, alumni juga itu, gitu ya. Itu bukan hal yang klise, tapi itulah realita hidup, di mana ya aku ingat ilustrasi yang pendeta John Stott berikan ya. Nah, waktu itu dia cerita sebenarnya tentang dia kutip juga dari sebuah cerita di mana ada seorang pewaris tahta lah ya. Jadi ini anak ini pewaris tahta kerajaan, dan karena itu dia dididik selalu dalam manner sebagai putra mahkota. Nah, jadi setiap kali dia tidak berlaku seperti manner yang seharusnya, maka penasehat dia ya kan, biasanya kalau putra mahkota tuh ada pembimbingnya dia, selalu bilang sama dia, ingat siapa kamu. Ingat siapa kamu. Jadi mengingatkan diri tentang siapa kita, status kita, identitas kita di dalam Tuhan, itu jadi satu cara yang baik untuk menolong kita mengatasi insecurity. Yang boleh dikata pakai istilahmu tadi ya, Dek, akan tetap muncul sih ya berkali-kali dalam kehidupan. Karena itu aku pikir juga kerohanian itu bukan masalah sekali selesai. Kalau masalah hidup itu juga bisa kita alami berkali-kali, kita bisa berkali-kali jealous, berkali-kali iri hati, berkali-kali compare sama orang, berkali-kali insecure, maka sebenarnya kerohanian pun harusnya kita berkali-kali dong. Relasi kita dengan Allah. Betul. Gitu ya. Dan kenapa terus-menerus? Karena itu yang mengingatkan kita kalau kita udah mulai, ya kok gue lupa diri lagi ya. Jujur aja gitu, setelah mengalami, mungkin aku udah selesai dengan masalah bulu ya. udah selesai dengan masalah bulu, udah selesai dengan masalah jerawat. Lagi gitu ya. Ini jerawat ini padahal tapi orang nanya gitu. Terus jadi abang bersihnya gimana? Ternyata gara-gara umur. Oh, jadi hilang sendiri di usia. Kamu ketemunya udah gak ada jerawat. Jadi waktu itu selesai aja gitu. Jadi dalam arti, ya ampun, gue cuci-cuci, gue beli tuh tit gitu ya, kagak hilang-hilang. Tapi waktu umur lewat, udah bersih lagi gitu. Santai aja gitu ya. Nah, akhirnya aku menyadari kita butuh tuh mengingatkan diri kita terus. Karena realitanya masih mungkin loh kita selesai dengan satu pergumulan tentang hal itu, tapi di bagian lain muncul. Ada orang yang sudah nerima lah dirinya, tapi ternyata dalam pekerjaan begitu lihat temennya promosi, insecure gitu. Berarti ya sebenarnya ya masalah itu kan kayak nggak pernah selesai, tapi akan mungkin muncul lagi. Jadi ingatkan diri tentang identitas. Siapa identitas kita, Bang? Ya kita anak Tuhan. Kita berharga bukan karena apa yang kita capai, bukan apa yang kita miliki, tapi jadi menarik. Karena nggak ada jerawat ya. Jadi aku jadi waktu itu menghayati gitu, ada jerawat nggak ada jerawat Tuhan kasihi, ya. Tapi sesudah nggak ada jerawat ngomong gitu ya. Jadi aku kalau khotbah di teman adik-adik siswa, aku suka ingetin gitu bahwa inget loh, Tuhan mengasihi kamu bukan kamu karena kamu udah nggak berjerawat maka Tuhan mengasihimu. Enggak, kamu punya jerawat, kamu nggak punya jerawat, Tuhan mengasihi kamu. Benar.
Jadi ingatkan diri kita, terus menyadari bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. Dan sebenarnya Alkitab menarik ya. Di Alkitab ini beberapa catatan penting tentang identitas bisa kita refleksikan dari misalnya penciptaan manusia. Jadi Allah tidak mengatakan begini ya, waktu Allah ciptakan manusia, terus Tuhan kasih rules. Ayo lakukan ini semua. Lakukan supaya kamu jadi gambarku. Tidak. Identitas itu diberikan duluan. Kamu adalah gambar Allah. Karena diciptakan. Pasif ya, nggak ngapa-ngapain, dikasih gitu ya. Jadi sudah dikasih, kamu gambar Allah. Jadi teman-teman dan saya, karena kita gambar Allah, hiduplah sebagai gambar Allah. Jadi bukan berusaha hidup supaya jadi gambar Allah. Jadi bagiku itu jadi satu peneguhan bahwa kita tidak harus membuktikan sesuatu dulu. Tapi karena Tuhan sudah menciptakan kita sebagai gambarnya, maka lihatlah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, dan hiduplah sebagai gambar Allah. Nah, mungkin yang kedua yang aku suka refleksikan adalah yang terjadi di dalam pelayanan Yesus atau kehidupan Yesus. Bahwa ketika Yesus dibaptis, selesai dibaptis, jadi itu kan awal pelayanan Yesus, awal 3 tahun pelayanan Yesus, lalu kemudian langit terbuka, lalu dilihat ada burung merpati, ada roh kudus, roh seperti burung merpati, lalu terdengar suara. Nah, suara itu mengatakan, kita yakini itu sebagai Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, memang kalau kita tarik sedikit psikologis, katanya ini 3 kebutuhan dasar manusia. Ini diakui, ini anakku. Bukannya Tuhan bilang nggak tahu nih siapa ya. Kita butuh diakui. Yang kedua, dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, diterima. Diakui, dikasihi, diterima. Dan menarik sekali, ini terjadi bukan di akhir pelayanan Yesus, tapi di awal 3 tahun pelayanannya. Bahkan Yesus belum pelayanan yang menyembuhkan atau apa, belum dia lakukan itu. Jadi Tuhan nggak bilang begini, lakukan ini semua, baru kamu anakku, baru aku kasihi kamu. Jadi semua yang kita butuhkan sebenarnya kita dapatkan penuh di dalam Tuhan, sehingga identitas itu yang mendorong kita hidup bagi Allah dan sesama. Berarti kalau pikir, kalau kita bisa rephrase gitu ya untuk kita, berarti kamu sudah dikasih, kamu sudah diakui, kamu adalah anak Allah, kamu sudah diakui, kamu dikasihi, kamu diterima. Karena itu seharusnya jangan insecure. Nah, jadi kadang-kadang gitu ya, inget-inget lagi kalau lagi di tengah-tengah jalan kita ngerasa, karena ada 2 mentalitas teman-teman ya. Mentalitas anak itu adalah tahu dia diakui, dia dikasihi, dia diterima. Tapi ada juga mentalitas budak. Mentalitas budak itu begini, kalau saya nggak kerja keras, saya nggak bakal dikasihi, saya nggak bakal diterima. Jadi kadang-kadang dalam hidup itu, memang ada kalimat di Alkitab gitu ya, Yesus ngomong, aku nggak menganggap kamu lagi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Yesus pakai istilah sahabat, tapi di bagian lain kan dia pakai istilah kita adalah murid-muridnya, anak-anaknya. Jadi sangat mungkin kita balik lagi ke mentalitas budak. Padahal kita sudah sebenarnya diakui sebagai anak, dikasihi sebagai anak, dan diterima. Jadi jangan kemudian kalau orang nggak terima kita, langsung kita ngerasa kita kurang manusia, kita kurang sempurna. Ada something wrong dengan diri kita. Gitu ya. Dan memang ini sih, Dek, culture kita memang culture of comparison. Budaya di mana teman-teman dan saya hidup ini budaya yang membandingkan dirinya kuat banget. Di mana yang ditawarkan adalah kamu harus bisa seperti orang itu, bisa seperti orang itu. Nah, jadi aku ngalamin tuh ya, ngelihat bahwa culture of comparison itu membuat orang jadi kalau saya tidak seperti dia, lalu saya jadi nggak berharga. Lalu ada lagi nih, misalnya mungkin orang tua ya, kadang-kadang orang tua juga tanpa sadar membesarkan anak. Itu kan kalimat-kalimat yang aku pikir di balik kalimat itu sebenarnya ada culture loh, ya, maksudnya culture itulah yang membuat akhirnya kayak kalimat itu lestari ya. Misalnya, iya nih anaknya kalau masih sekolah
masih kuliah, iya nih nanti kalau dia sudah jadi orang. Kayak jadi sekarang belum emang masih bukan orang nih, apa ini hewan apa ini ya. Jadi poinnya nanti kalau dia jadi orang, terus orang jadi gitu, nanti kalau saya jadi orang ya, tunggu ya kalau saya jadi orang. Jadi kenapa? Karena culture kita culture of comparison dan culture of ini ya, pembuktian. Kamu akan diakui kalau kamu menunjukkan sesuatu. Tapi di dalam Alkitab jelas banget beda. Karena kamu sudah diterima, ayo tunjukkan kamu yang sudah diterima. Jadi nggak sedang memperjuangkan penerimaan, memperjuangkan kasih, memperjuangkan pengakuan gitu. Iya. Terus ya tentunya, tapi meskipun demikian seperti yang tadi kamu juga bilang ya, bahwa bukan berarti kemudian karena kita udah diterima dan segala macam kita nggak mau lagi menjadi lebih baik gitu. Betul. Ya, nggak mau lagi berubah misalnya, nggak mau lagi bertumbuh misalnya. Kan udah diterima, ngapain lagi bertumbuh? Harusnya nggak begitu ya. Di kitab Kolose pasal 3 misalnya ayat 10 itu mengingatkan kita bahwa manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Diperbaharui itu istilahnya begini loh. Karena kita sudah diakui, diterima, dikasihi, tetapi kita harus terus bertumbuh menjadi the best version of us God wants us to be. Jadi makanya kalau akhirnya juga orang berlindung, tadi aku pakai istilah berlindung di belakang tameng atau perisai, Tuhan sudah terima saya kok. Lalu dia nggak mau berubah, orang kasih masukan nggak mau dengar. Saya pikir sebenarnya pada titik paling dasar itu masih insecure. Begitu sih. Ya, jadi ini jadi topik yang menarik juga untuk teman-teman pikirkan. Benar. Doakan sungguh-sungguh. Kalau kita masih ngalamin insecure, maka ingatlah identitas kita dalam Tuhan. Benar. Dan jangan sampai masalah ini membuat teman-teman jadi jadi kayaknya kesulitan untuk mungkin berelasi dengan orang lain, atau bahkan mungkin jadi nyalahin diri sendiri gitu ya. Benar. Atau mungkin lari dari menerima diri gitu ya. Ya, jadi kayak ngelakuin segala sesuatu demi melakukan demi diterima dan menyenangkan hati orang lain mungkin. Betul. Padahal sebenarnya yang harus disenangkan ya hatinya Tuhan aja. Gitu ya. Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang punya pengalaman atau mau cerita, mau sharing boleh gitu ya. Mau ikut live dengan kita silahkan. Atau kalau ada yang mau bertanya ya. Iya, ada yang mau tanya juga, silakan. Jadi bisa saling berbagi gitu. Karena pasti setiap orang ya, kalau kamu tadi bilang punya pengalaman dengan insecurity ya. Itulah realita kita hidup ya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi ya ketika kita kenal Tuhan, kita mengalami pembaharuan. Benar. Tapi pembaharuan sekali lagi bukan berarti nggak mungkin ngalamin lagi. Ada hal-hal lain lah yang membuat akhirnya mungkin ada hal-hal lain yang mungkin ngebuat kita ya tanda kutip jatuh lagi. Iya. Nggak langsung sempurna lah ya. Meskipun tetap mengalami pembaruan ya. Kalau katanya lagu sih sedikit demi sedikit ya. Tiap hari tiap sifat Yesus mengubahku. Aku ngelihat ini sih, Dek, mungkin sambil nunggu teman-teman yang tanya atau sharing, ngelihat memang benar bahwa gimana Tuhan bentuk kita itu unik. Ya, Tuhan sedang membangun kita sedikit demi sedikit, dan ada bagian-bagian yang sedang Tuhan asah. Misalnya, selagi mahasiswa yang Tuhan asah, misalnya juga bagaimana kita melihat dengan tepat prestasi studi, tidak menjadi orang yang membandingkan diri, lalu kemudian menyalahkan Tuhan karena ada yang lebih pintar dari kita. Nah, selesai itu misalnya waktu masuk dunia alumni, ternyata Tuhan lagi membentuk kita dengan karir misalnya. Tuhan membentuk kita dengan uang, berapa uang yang kita terima, dan banyak juga ya ini kayak sesuatu yang terjadi lah ketika misalnya ada alumni nih. Ini banyak kan yang lagi jadi alumni di masa corona. Kan nggak gampang ya cari kerja. Masa pandemi. Nggak gampang cari kerja. Nah, kadang-kadang tuh malu loh datang persekutuan alumni. Oh iya. Iya, kenapa kok belum kerja gitu. Apalagi ya, maaf kata juga, mungkin persekutuan alumni juga mesti sensitif ya. Pertanyaannya apa?
kerja di mana. Kalau isi absen ditanyanya mungkin juga ada aja yang nanya mungkin kerjaan, walaupun jarang ya. Biasanya kan nama, biasanya kalau email, ketemu sih, kalau ketemu biasanya maksudnya dalam persekutuan onsite biasanya itu lebih threatening. Yes, tekanannya pressure-nya lebih ya, karena pasti ditanyain. Apalagi kalau misalnya ketemu sama temen alumni kampus sesama angkatan kampus, dia udah kerja, ya yang udah kerja duluan padahal lulusnya sama mungkin. Nah, waktu di kampus gue lebih pinter dari dia, dari perasaan bisa gitu ya. Jadi itu jujur aja aku kadang ngelihat Tuhan sedang bentuk kita di setiap tahap hidup untuk melihat bahwa aku tuh terima kamu apa adanya loh. Tapi kayak Tuhan izinkan kita ngelihat orang lebih sukses, kita lihat orang misalnya punya itu banyak lah. Ya sesudah menikah aja ada aja. Yang ditanya akhirnya udah punya pacar belum? Ini kalau masih ini ya. Jadi pertama kan tahapannya tuh udah kerja belum? Yes. Habis udah kerja nanti udah punya pacar belum? Kalau udah punya pacar kapan nikah? Kalau udah nikah kapan punya anak? Kalau udah punya anak, anaknya sekolah di mana? Sekolahnya pun mempengaruhi insecurity kita. Cuma negeri. Kalau saya national plus, gitu. Jadi kadang-kadang aku pikir kita nggak akan berhenti loh. Tapi sebenarnya kenapa ya Tuhan izinkan itu untuk membuat kita sadar, akulah segala-galanya. Kalau kamu mencari penerimaan orang, nggak bakal habis, gitu sih. Dan maksudnya itu juga membuat kita semakin sadar bahwa apa yang berharga dalam dunia ini tuh sebenarnya Tuhan gitu ya. Betul. hal-hal yang sementara yang bisa hilang. Karena kadang-kadang kita merasa insecure mungkin juga karena ngerasa bahwa itu hal yang berharga dan kita nggak punya. Ya, padahal misalnya, yang apa ya, misalnya apa? Nggak, kayak misalnya gitu ya, ada teman yang udah punya mobil, lalu kemudian kita belum punya mobil, kita ngerasa insecure. Nah, jangan-jangan itu karena kita ngerasa mobil tuh lebih berharga daripada punya mobil tuh lebih berharga daripada punya Tuhan misalnya. Kalau misalnya kita sadar bahwa yang lebih berharga itu adalah ya udahlah, udah punya Tuhan, punya Tuhan cukupkan hidup saya, ya pastinya bersyukur, bukan insecure kalau katanya. Betul. Gitu ya. Bersyukur itu adalah respon terhadap supaya nggak insecure ya. Oke, dari Shirley Maniuruk, terima kasih Bang Alex, Kak Debbie sudah Tuhan pakai untuk menjawab apa yang aku butuhkan saat ini. Iya Dek, puji Tuhan ya. Terima kasih. Ini ada yang mau gabung mungkin? Silahkan. Apakah bisa ikut gabung? Atau tertekan kali ya? Atau tekan ya, atau enggak? Kalau misalnya mau gabung, mau share, mungkin bisa. Ini ada. Halo. Malam. Siapa nih? Nggak kelihatan. Oke. Halo. Bisa kelihatan mukanya, Dek? Halo. Ini ada teman kita Arya ya tadi ya. Halo Dek. Mungkin dia tertekan ya. Oke Dek. Dia bingung kali. Iya. Baik, dari teman kita namanya susah nih, RMN. Selamat malam Bang Alex. Kak, Bang, Kak, ya, aku pernah merasa insecure karena temanku yang pintar, tapi di satu sisi aku jadi termotivasi untuk banyak belajar. Itu baik nggak sih? Makasih. Nah, tadi aku udah bilang bahwa insecure itu dasarnya comparison, membandingkan diri, dan sebenarnya membandingkan diri itu dasarnya adalah ketidakpuasan. Kenapa saya nggak seperti dia, saya nggak dapat seperti dia. Nah, tapi di Alkitab juga ada banyak bagian di mana kita diminta meneladani. Nah, meneladani itu bagi saya bukan comparison, tapi bisa lihat orang itu dengan kemampuan yang Tuhan kasih, dia menjadi yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan berikan sama dia. Nah, itu bisa jadi motivasi buat kita dengan apa yang kita miliki yang mungkin tidak, kalau di-compare ya memang dia lebih pintar, mau apa gitu ya. Tapi dengan apa yang kepintaran yang saya punya, sedang Tuhan berikan, saya maksimalkan.
Nah, jadi meneladani seperti itu. Jadi kalau mungkin ditanya, saya pernah merasa insecure sama temanku yang pinter. Kamu akan insecure kalau kamu minta kepintaran dia. Tapi kalau kamu belajar lihat kepintaran yang Tuhan kasih, walaupun mungkin tidak sebaik dia, tapi itu yang paling baik yang Tuhan kasih untukmu dan maksimalkan. Kayak perumpamaan talenta kali. Betul. Ya. Jadi kita bukan jadi orang yang hamba yang ketiga ya. Dan hamba yang ketiga cuma dikasih satu, lalu kemudian dia merasa insecure, dikuburlah itu. Karena dia merasa dia ngebandingin bahwa si itu dapetnya hamba yang itu Tuhan kasih segini, Tuhan kasih segini. Ke saya aja Tuhan tuh kayak jahat banget cuma dikasih satu. Gitu. Nah itu tuh cara ngelihat gitu. Akhirnya aku bilang itu masalah rohani loh deh. Karena yang akhirnya disalahin Tuhan. Iya. Tuhan kok cuma ngasih segini sama saya gitu. Seharusnya kita kayak hamba pertama dan yang kedua. Iya. Ya udah. Punya talenta ya talenta yang ada, ayo kembangkan. Tanpa menyalahkan siapa-siapa ataupun melihat siapa-siapa. Karena memang mungkin ya kalau bisa dibilang kemampuan masing-masing orang itu unik ya. Nah, manusia kan unik. Beda tiap orang ya. Yang kembar pun nggak ada yang persis sama. Iya, jangan merasa bahwa saya harus kayak dia ataupun juga saya harus seperti ngedapetin seperti dia gitu. Iya. Oke, tadi Arya ya lagi tidurin baby biasa, selamat bobo Dede. Jadi tapi ini juga deh, maksudnya jangan sampai sekali lagi nih, ini perlu batasan yang jelas teman-teman antara jangan sampai juga kalau merasa diri gak bandingin sama orang lain lalu kayak ya udahlah saya memang begini, padahal sebenarnya kalau kamu lihat Tuhan kasih lebih sebenarnya. Bisa jadi sebenarnya kamu bisa mengganti. Iya. Karena ada orang yang memang tidak maksudnya gini, ada orang yang dia pinter tapi males. Benar. Jadi kalau dia udah pinter tapi males, lalu dia merasa ya sudah, cuma begini yang Tuhan kasih, padahal sebenarnya kalau kamu berikan lebih baik, kamu dikasih kapasitas yang lebih besar sama Tuhan. Dan memang akhirnya penerimaan diri itu menjadi hal yang sangat penting. Betul. Ketika ngelihat orang begini, ngelihat orang begitu, ya udah kita tanda kutip ya lihat aja, puas aja sama apa yang Tuhan kasih. Dan kembangkan apa yang Tuhan sudah berikan. Dan harusnya sih itu jadi sesuatu yang mewarnai perjalanan setiap kita ya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang menurutku kedewasaan itu diukurnya juga dari bagaimana kita bisa menerima diri kita dengan meresponi dengan baik. Dengan baik ya. Apa yang ada di sekeliling kita. Iya. Mungkin itu kali ya, jangan sampai rasa insecure itu yang menjadi dasar kita untuk menjalani hidup gitu. Betul. Karena kalau rasa insecure itu yang mendorong kita menjalani hidup, maka pasti rasa khawatir, lalu kemudian selama itu nggak terpenuhi, akan selalu merasakan insecure. Selama kita nggak punya mobil, kalau kita insecure sama mereka yang nggak punya mobil, selama kita nggak punya mobil, maka kita akan terus insecure, hidup kayaknya belum sempurna. Padahal sesudah punya mobil, orang itu punya yang lain lagi. Kita insecure lagi gitu. Sama juga Bang, kayak dalam hal relasi ya. Jangan sampai kita pengen punya pacar hanya karena insecure gitu. Insecure karena melihat mungkin orang lain udah punya, atau insecure karena ditanyain sama orang-orang gitu ya. Dan memang itu jadi banyak hal yang terjadi juga seperti itu. Aku harus bilang jujur bahwa teman-teman kadang-kadang usia bertambah, kadang-kadang udah masuk masa-masa di mana teman kita udah punya anak, bahkan ini pacar aja belum punya, akhirnya siapa saja silakan diambil. Jadi rasa insecure itu memang harus berhati-hati juga ya, khususnya mungkin tadi ya dalam hal mencari pacar atau berelasi. Kalau memang Tuhan kasih, ya kita responi dengan baik. Tapi kalau belum, dalam arti juga mungkin dengan kita saat ini belum punya pasangan, ada yang Tuhan sedang minta kita lakukan, kita kerjakan. Jangan kemudian akhirnya selalu, karena comparison masyarakat kita harus menikah gitu. Padahal
menikah dengan orang yang salah itu malah nightmare gitu daripada harus begitu ya. Itu ada pertanyaan Terima kasih. dari Hening ya. Iya Hening benar ya. Cia. Terima kasih Bang Alex dan Kak Devi. Aku izin tanya Kak Bang, apa solusi dari Abang Kakak jika dibanding-bandingkan oleh orang tua malah membuat malas untuk menjadi apa yang orang tua inginkan? Iya, ini banyak nih kasus seperti ini. Kalau dari aku dulu ya, Yes. aku ngelihatnya memang kita sekali lagi tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan atau bagaimana orang merespon kita. Kenapa ya jadinya kerohanian itu jadi kunci dan jalan keluar yang aku lihat? Karena akhirnya aku belajar hidup di hadapan Tuhan. Iya. Dan justru, ya ini mungkin cara berpikir yang aku juga dapat sesudah aku lewati masa-masa insecureku ya. Bahwa, gini, kadang-kadang kita dibandingin untuk sesuatu yang lebih baik. Iya. Tapi kita nggak suka, dibandingin itu kita nggak suka. Lalu akhirnya kita muncul respon, ya udahlah gue nggak mau lakuin yang dia minta. Tapi waktu kita kenal Tuhan, ternyata Tuhan minta kita bahkan lebih baik loh dari yang orang tua kita minta. Tuhan bilang give your best gitu. Jadi ketika akhirnya saya melakukan yang terbaik, bahkan lebih lagi dari yang diminta, itu saya menyadari saya melakukannya di hadapan Tuhan. Nah, kira-kira dapat motivasi yang baru, dapat semangat yang baru, dan bahkan dapat giving the best yang baru gitu. Jadi akhirnya aku melihat memang penting sih. Dan ini proses juga ya teman-teman ya. Karena saya pikir bercampur juga dengan mungkin kepahitan karena dibandingkan. Mungkin dari aku sih itu deh. Iya ya, jadi apa namanya tadi lah kepahitan, terus jadi kayak pengen balas dendam gitu ya. Iya, balas dendamnya bisa paralyze. Oke deh, gue nggak mau ngapa-ngapain, gue nggak mau bikin apa-apa yang diminta. Jadi itu kayak sebenarnya kita menyiksa diri kita juga. Jadi jangan-jangan kita tidak mencapai apa yang memang Tuhan mau buat kita, dan bahkan lebih baik loh yang Tuhan mau dari orang tua kita. Jadi memang ketika melakukan hal itu ya lihat mungkin kepada Tuhannya ya. Maksudnya sebenarnya kan tadi dibilang ya bahwa ya orang tua pasti pengenin yang terbaik lah buat kita. Iya. Mungkin memang caranya yang sebenarnya tidak menyenangkan, tidak menyenangkan hati lah. Apalagi kalau tiap hari ngomongin gitu ya. Anak tetangga udah kamu aja gitu kan ya. Jadi mungkin itu pasti nggak enak didengar ya. Tapi memang pada intinya kan pasti tujuannya baik lah. Orang tua pengenin mungkin lebih berhasil, kamu lebih baik gitu kan ya. Jadi mungkin jangan raguin juga kali ya motivasi orang tua, karena pasti ada hal baik lah ya. Walaupun caranya mungkin menyakiti. Ya banyak tuh caranya malah menyakiti ya. Mau yang baik tapi kayak dipukulin supaya jadi yang baik gitu ya. Malah nggak mau jadi baik tuh. Sehingga akhirnya mungkin itu ya seperti yang kamu bilang, ya udah ya kalau misalnya begitu lihatlah kepada Tuhan kan ya. Sehingga kalau emang motivasi kita adalah menyenangkan Tuhan, maka karena gini loh, bisa jadi apa yang orang tua minta itu sebenarnya itu juga yang Tuhan minta ya. Cuma caranya orang tua memaksa kita, itulah yang membuat kita demotivasi. Itu yang aku bilang tadi tuh. Kita bisa jadi waktu ketemu motivasinya dari Tuhan, kita bahkan bisa beri yang lebih baik loh dari orang tua minta. Jadi jangan apa ya, kalau bisa dibilang jangan lihat kepada caranya orang tua kali ya. Karena itu ya namanya orang tua kita juga sudah jatuh dalam dosa. Tidak semuanya bisa dengan baik mendidik kita. Tapi paling tidak kita bisa belajar melihat Tuhan terima kasih ada apa lah ya, ada orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk membentuk kita sebenarnya. Aku sebenarnya seringkali melihat seperti itu. Dan bahkan kalau Tuhan berkenan, teman-teman bahkan bisa jadi kesaksian buat keluarga. Ketika kita mencapai apa yang mereka mau, tapi kita bilang nih bahwa sebenarnya motivasi terdalam saya adalah karena saya ingin menyenangkan Tuhan. Dan kalau saya menyenangkan Tuhan, maka dalam konteks itu pun sebenarnya saya sedang menyenangkan papa dan mama gitu sih. Jadi ya itu ya, lihat
maksudnya jadikan Tuhan sebagai jadikan menyenangkan Tuhan, melakukan ya kata Paulus tadi ya, segala sesuatunya untuk Tuhan. Gitu kali ya. Mungkin itu kali yang bisa kita jawab ya. Tapi thank you ya buat teman-teman yang udah tanya. Dan ini mungkin topik yang ya buat beberapa orang biasa, sering dengar, tapi juga buat beberapa yang lain ya thank you yang ada yang bilang ini pergumulan loh. Ada yang lagi sedang ngalamin seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara, tadi kamu bilangnya insecure karena nggak punya mobil gitu ya. Sebenarnya nggak punya pacar. Poinnya jangan bicara insecure nggak punya mobil, nggak punya pacar. Sebenarnya insecure lah kalau kamu nggak punya Tuhan. Ya itu yang paling bikin kita insecure. Gila itu Tuhan. Dalam arti ya Tuhan nggak mungkin meninggalkan kita. Tapi jangan-jangan kita yang sedang tidak benar-benar bergantung sama Tuhan, meresponi begitu. Benar sekali. Jadi thank you teman-teman buat yang sudah ikutan dari Ari Tonang ya. Iya, terima kasih juga. Tuhan berkati. Tentu buat teman-teman yang lagi bergumul ya dalam setiap tahap, jangan lupa ya selalu ada pergumulan insecurity. Mari lihat kepada Tuhan dan jadikan hidup kita benar-benar bukan untuk dunia, untuk memenuhi harapan orang tua semata, tapi kita hidup untuk Tuhan, menyenangkan Dia, memberkati banyak orang. Ya, jadi jangan pikirin apa pendapat orang. Betul. Ya, tapi lihatlah apa pendapat Tuhan. Tuhan. Karena aku pernah dengar gini Bang, bahwa kita nggak bisa nyenengin semua orang. Betul. Tapi setidaknya ada satu pribadi yang bisa kita senangi, yaitu Tuhan. Iya. Karena itu belajar untuk mendengarkan pendapatnya Tuhan, menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan semua orang. Karena nggak mungkin. Thank you. Oke, ya terima kasih Bang Kak. Ubah insecure jadi bersyukur. Oke. God bless Abang Kakak. Baiklah, terima kasih teman-teman buat malam ini. Kita doa dulu ya. Boleh. Yuk, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kami boleh share malam hari ini. Terima kasih buat setiap kami yang juga bisa ikut dalam percakapan ini, mendengarkan, merefleksikan ke dalam hidup kami. Terima kasih buat teman-teman yang juga sudah merespon dengan bertanya, memberikan masukan. Kami sungguh berdoa, perjalanan hidup bersama Tuhan, biarlah menjadi perjalanan hidup yang terus bersyukur. Karena kami sadar, kami milik Tuhan, kami anak Tuhan, dan di dalam Tuhan kami diakui, dikasihi, dan diterima. Dan kami mau hidup sebagai anak-anak-Mu yang memuliakan-Mu senantiasa, dan juga menjadi berkat bagi sesama. Sekali lagi terima kasih. Hamba berdoa bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dengan masalah insecurity dalam diri, baik karena lingkungan sekitar, tekanan peer pressure, tekanan pekerjaan, tekanan culture, tekanan masyarakat, tekanan orang tua, tapi kiranya mereka boleh melihat siapa Allah yang ada di atas segalanya, satu-satunya Allah yang harus kami senangkan dan kami muliakan. Terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur, berkati waktu kami istirahat malam ini, jadi kesempatan yang indah untuk kami menikmati rest di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah join. Tuhan berkati. Kalau mungkin juga mau share ke teman-teman yang lain, jadi bisa juga kita saling memberkati. Bye.